Salam sejahtera, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sukacita yang indah. Setelah sepekan kita boleh dapat mengarungi, melewati perjalanan kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Hari ini, di hari Minggu, di tanggal 16 Agustus di tahun 2020, bersama-sama kita akan kembali menghayati, bersama-sama kita kembali akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Dalam tema terang firman Tuhan ini diberikan judul Gereja Pejuang Kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan saya percaya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Latar belakang dari kitab Kisah Para Rasul adalah sebuah firman yang telah dikumpulkan menjadi satu bagian yang dimasukkan di dalam Alkitab, yaitu firman Allah. Yang mana firman ini ada dalam kehendak Allah tentunya. Allah menyampaikan, Allah memberitakan, Allah memakai orang-orang yang diutus untuk menyuarakan suara kenabian atau suara Allah. Dalam Alkitab mereka disebut dengan para rasul. Para rasul inilah yang diberikan kuasa dari Allah. Para rasul inilah yang diberikan tugas tanggung jawab untuk bagaimana mereka melanjutkan apa yang telah dilakukan Allah dalam pribadi Yesus Kristus ketika Ia datang ke dalam dunia ini, ketika Ia menyampaikan, ketika Ia memberitakan kabar keselamatan, damai sejahtera. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8 kita membaca bagaimana Allah dalam pribadi Kristus sendiri menyampaikan, memberikan satu mandat bahwa mereka yang dipercayakan, mereka yang dipanggil untuk melanjutkan tugas tanggung jawab yang telah Kristus Yesus lakukan dalam dunia ini. Setelah kita tahu dalam kemuliaannya Kristus Yesus kembali terangkat untuk duduk sebagai Tuhan dalam kemuliaan. Jadi para rasul inilah yang diberikan tugas, para rasul inilah yang diberikan kepercayaan untuk mereka meneruskan memberitakan kabar sukacita atau evangelion, kabar keselamatan, Injil keselamatan. Seringkali kita mendengar dalam suatu istilah yang mengatakan amanat agung, tugas tanggung jawab yang harus dilanjutkan, yang harus diemban. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan saya percaya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus, para rasul mereka bertugas untuk menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah. Sekalipun dalam kenyataannya kita membaca dalam seluruh tulisan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul, dimulai dari Kisah Rasul pasalnya yang pertama sampai dengan Kisah Rasul pasalnya yang ke-28. Di sana menceritakan bagaimana para rasul ketika mereka mengemban tugas yang harus mereka lakukan dalam kehendak Allah tentunya, mereka harus menghadapi resiko situasi yang terkadang dalam keadaan di mana mereka harus ada dalam tekanan,
Salah satu rasul yang kita tahu dalam Kisah Para Rasul yaitu rasul yang bernama Stefanus. Bagaimana Stefanus dia akhirnya harus mati dirajam, ditempuki oleh batu atas orang-orang yang tidak menghendaki dan menginginkan suara kebenaran, suara keselamatan itu disampaikan. Kisah Rasul pasalnya yang ke-7, nanti saudara-saudara dapat melihat bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh seorang rasul Stefanus di sana. Banyak rasul-rasul yang diceritakan, rasul-rasul yang diutus. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita membaca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Di sana mengisahkan tentang perjalanan seorang rasul yang disebut Rasul Paulus. Bagaimana kita tahu Paulus sebelum ia mengalami pertobatan, sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Allah, sebelum dia mengenal Allah, sebelum dipakai Allah, dia adalah seorang yang sungguh sangat membenci persekutuan orang percaya pada Kristus. Tetapi dalam karya Allah, Allah memakai dia, Allah mengutus dia justru untuk dapat melakukan, menyampaikan berita keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi dan tentunya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ini, di sana berkisah tentang kelanjutan pelayanan dari seorang Rasul Paulus untuk menyampaikan suara kebenaran, suara Allah. Ketika di sana dicatat, dimulai Paulus ada di satu tempat yang disebut Malta, dan selanjutnya ia melanjutkan pelayanannya, ada hadir di dalam persekutuan jemaat di Roma. Kisah Rasul pasalnya yang ke-28 dimulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dicatat di sana dari sebuah perjalanan seorang Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan saya percaya selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan firman Tuhan ini, Paulus mau menceritakan, Paulus mau melanjutkan dan dia mau menyaksikan bagaimana karya kasih Allah yang ada dan telah diberikan kepadanya untuk dia wartakan dan dia nyatakan dalam kehidupan bersama dengan persekutuan umat Tuhan. Konteks bacaan dari firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ini, di mana Paulus mau memberikan suatu kesaksian tentang apa yang telah dialami, tentang apa yang telah terjadi dalam kehidupannya ketika dia ada di Yerusalem, di mana banyak orang yang menentang, bagaimana orang yang tidak mau menerima, bahkan bagaimana mereka memandang Paulus sebagai sosok, sebagai orang yang mendatangkan kemurkaan. Sayangnya, kata Paulus ketika dia menyaksikan dan menyampaikan berita ini kepada saudara-saudaranya yang ada di Roma, dia menekankan bahwa justru hal itu terjadi ditunjukkan oleh saudara-saudaranya, orang yang berasal dari keturunan Yahudi yang ada di Yerusalem. Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus mau menceritakan ini, Paulus mau menyampaikan ini tentang suatu pengalaman yang telah ia lakukan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudaranya yang ada di Roma, yaitu kelompok orang-orang
Yahudi. Di mana saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga mau meluruskan tentang apa yang terjadi pada saat itu kepada jemaat persekutuan yang ada di Roma. Orang Yahudi yang ada di sana. Supaya apa? Supaya mereka mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi, apa sesungguhnya yang dialami. Persekutuan keluargaku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ternyata dari bacaan firman Tuhan ini kita menemukan apa yang disampaikan Paulus, apa yang disaksikan Paulus, apa yang diceritakan Paulus dalam kebenaran yang sesungguhnya. Itu tidak semua dapat diterima. Itu tidak semua dapat dihayati dengan baik. Dari pernyataan kebenaran yang disampaikan Paulus tentang siapa Allah yang telah memanggil dirinya, siapa Allah yang telah mengutus dirinya untuk menyuarakan dan menyampaikan suara kebenaran. Bacaan firman Tuhan, Kisah Rasul pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-24, di sana mengatakan, ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Nah, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, bagi Paulus itu bukan merupakan suatu persoalan. Tetapi Paulus mau menyampaikan dan mengatakan bagaimana kondisi keadaan yang sesungguhnya yang dia sampaikan kepada persekutuan, khususnya saudara-saudaranya yang berasal dari kalangan Yahudi, untuk mau mengetahui duduk persoalan yang ada, tentang apa yang dia lakukan, tentang apa yang dia kerjakan. Keadaan ketika mereka tidak sepenuhnya menerima perkataan-perkataan suara kenabian dari Paulus, di sana tidak melemahkan, di sana tidak membuat ia hilang semangat, di sana tidak membuat ia putus asa, di sana tidak membuat ia menjadi lemah untuk menyampaikan tentang siapa Allah yang telah mengutus memberkati dirinya. Sebaliknya, dia tetap ada dalam keyakinan, dalam kekuatan untuk terus menyampaikan firman Allah, suara kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan tentunya mengasihi Tuhan Yesus Kristus, dari terang firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan ini, ada hal yang mengajarkan kepada saudara dan saya dari sebuah sikap perilaku yang ditunjukkan oleh seorang yang bernama Paulus, seorang rasul yang diutus Allah, di mana kita belajar pertama tentang apa yang disebut dengan loyalitas, apa yang disebut dengan ketaatan, apa yang disebut dengan kesetiaan yang ditunjukkan oleh seorang Paulus kepada Allah yang telah memanggil dan mengutus dia untuk menyampaikan suara kebenaran. Yang kedua, Paulus mau meluruskan dari suatu pemberitaan yang berkembang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga lewat pernyataan yang jelas dia mengklarifikasi apa yang dia lakukan, supaya saudara-saudaranya yang ada di Roma mendengar secara langsung dari pemberitaan yang benar yang datang dari mulut, bibir, dan perkataan Paulus. Yang ketiga, setelah dikasih Tuhan Yesus Kristus, Paulus tetap mempunyai semangat untuk terus menyampaikan suara kebenaran, suara yang datang dari Allah untuk dia sampaikan. Nah, ini artinya saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, atas kita sebagai persekutuan orang percaya, atas kita sebagai gereja yang di dalamnya kita tahu gereja bukanlah dilihat dari gedung, bukanlah dari apa yang ada, ornamen-ornamen yang ada, tetapi gereja adalah kita sebagai orang percaya. Kita, saudara dan saya, kita semua diingatkan untuk tetap mencontohi, melanjutkan apa yang dilakukan Paulus dari konteks firman Tuhan saat ini. Gereja harus berani menyuarakan suara kebenaran, sekalipun mungkin harus menghadapi berbagai macam risiko dan tantangan yang dihadapi. Gereja, kita sebagai orang percaya harus tetap mengambil sikap yang benar dalam keyakinan bahwa Allah yang telah mengutus kita
sehingga kita boleh ada hingga sampai dengan saat ini. Persoalan dan pergumulan tidak harus mengurangi iman, percaya serta keyakinan kita kepada Allah. Tetapi sebaliknya, justru persoalan dan pergumulan itu harus menyemangati kita untuk kita tetap memberitakan suara kebenaran. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang sering kali mencoba untuk merombak, menghancurkan pilar-pilar tembok yang kita miliki dalam kekuatan bersama dengan Allah, itu kiranya tidak meruntuhkan kita untuk tetap beriman kepada Tuhan. Kita sebagai gereja harus menyuarakan suara kebenaran. Oleh karena itu, gereja harus terus berjuang menyampaikan kebenaran yang datang daripada Allah. Tugas siapa? Tugas kita sebagai orang, rasul-rasul yang diutus untuk menyampaikan suara kebenaran, menyampaikan damai sejahtera yang datang dari Allah. Mintalah kepada Allah, maka Allah akan memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat menghadirkan damai sejahtera itu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.